Kembali ke ayat 19. Ayat 9, 11. Wailun yauma idzin lil mukadzibin, ya? Betul. Oke. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun yauma idzil lil mukazzibin. Pendek ayatnya. Wailun, celaka. Wel itu nama neraka dulunya. Neraka wel gitu ya. Ya, orang masuk neraka itu artinya orang yang celaka dengan kecelakaan yang besar. Namanya wel, neraka wel. Wailun. Makanya di surat Al-Maun itu ada fawailul lil neraka wel. Neraka wel atau kecelakaan yang besar. Yauma idzin, pada hari itu, yaum itu hari. Namanya pada itu lil mukadzibina, bagi orang-orang yang dusta, orang-orang yang suka bohong, mendustakan. Ini udah keberapa kalinya? Ini kedua kali, ketiga kali ini kita baca ayat ini. Nah, ini diulang-ulang. Wailun yauma idzin lil mukadzibin. Rakau wil bagi orang yang suka bohong, yang suka rakau wil buat orang yang bohong. Tahu bohong itu apa? Bohong itu yang pernyataannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Bohong. Bisa juga bohong itu orang yang mendustakan. Itu bisa juga karena tahu tapi diingkari, didustakan gitu. Paham ya? Itu bohong, dusta, ingkar. Ya itu orang-orang yang begitu, itu namanya neraka wel. Makanya kadang-kadang kita bingung lah kalau orang bohong masuk neraka kan pantas ya, kalau orang sholat. Fawailul lil musholin, neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Kenapa kok neraka wel juga bagi orang sholat? Apakah orang sholat itu bohong? Bisa jadi, karena dia harus diteruskan ke ayat berikutnya. Siapa orang sholat yang masuk neraka wel? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang sholatnya lalai. Karena lalai sehingga dia dusta, apa yang diucapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ucapannya dengan hatinya berbeda. Halo? Ya. Siapa itu? Siapa? Saya. Dengan mah enggak, Enggak jauh. enggak salah. Itu kita kalau kita dalam-dalam ini, makanya kita nggak pernah merasa. Coba orang sholat masjid sekarang megah-megah, pakai AC, sholat di dalam AC, tapi betahkah orang di dalam masjid itu? Tak betah, Pak. Panas tetap. Umpangannya adem nih mati nih, Panas. neraka wel, Pak. Kenapa pendusta semua? Ketika asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan Tuhan. Oh benar. Kapan menyaksikannya? Makanya kadang-kadang aneh. Kok orang Islam bangun masjid megah-megah dipasangin AC fasilitas lengkap, kok do gak betah ke masjid?
Apa coba alasan? Terus punya alasan yang sangat klasik. Imamnya Pak wiritan kepanjangan, kan lebih bagus. Tapi dikrilahi tatmainul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah jiwa tambah tenang, tambah ayam, tambah betah. Kok imamnya kedawan wiritan malah dijadikan masalah? Halo bro, mau dipanjang-panjangin apa cukup segini? Tambah dipanjangi tambah panas sama kosong, berasa, fakta, apa fiktif? Biar masjid sekarang. Tutup apa buka? Kunci. Banyak yang wiritan di dalamnya apa kosong? Gitu. Dibangun mahal-mahal buat apa? Buat kos-kosan memang hasilnya gede. Ya benar. Makanya kita nggak perlu bangun bagus-bagus. Yang penting jangan ada dusta di antara kita. Ya, keren ya? Jangan ada dusta di antara. Supaya tidak dusta, kita tidak berpikir sekarang saat ini di sini. Jadi nggak ada bohong. Kalau nanti itu, wah, ya Pak saya OTW, Allah. Ya Pak nanti saya OTW, Allah. Sekarang tadi di sini yang ada ngopi ngobrol, ayo kita ngopi rokokan ngobrol, ketok. Tidak ada dosa di antara kita. Wong ada buktinya. Ya benar. Terus perlu apa tidak menghilangkan kedustaan itu? Ya ayo kita belajar menyaksikan. Orang yang menyaksikan disebut syahid. Kita mestinya udah ke sana arahnya. Ya, nanti bisa dipahami ya. Jadi ini nanti ayat ini diulang-ulang Pak. Ini aja udah ulangan. Di ayat sebelumnya sudah ada wailu yauma idzil mukadzibin sudah ada. Merantau gue buat orang-orang yang dusta. Orang-orang yang bohong. Ini sekarang ketemu lagi wailu yauma idzil lil mukadzibin. Oke ya. Nah, kemudian berdasarkan kenyataan manusia banyak yang dusta dan Allah Maha Tahu. Akhirnya Allah ngajak kita tafakur, tafakur. Terus yang ditafakuri siapa? Dirinya masing-masing. Coba ayat berikutnya. Alam nakhluqukum mimma imahim. Alam nakhluqukum mimma imahim. Bukankah aku telah menciptakan kalian itu dari setetes air yang hina? Halo? Bisa dipahami? Jadi kita disuruh mikirin siapa? Suruh membaca di itu loh. Coba pandangi dirimu. Supaya ya, jangan cuma memandang ya. Orang mandang belum tentu memandangi. Karena kita belajar ngerti terhadap diri, tapi orang ngerti belum ngerteni. Ayo kenali dirimu, tapi orang kenal belum tentu mengenal. Ayo kamu paham terhadap diri, iya kita paham, tapi belum tentu Ayo sadar sama diri, orang sadar diri belum tentu itu masalah. Allah sadar. Coba ayo sadari sekarang, pandangi dirimu, ngerteni dirimu, kenali dirimu, pahami dirimu, sadari dirimu sekarang. Jadi tidak macam-macam hidup. Allah berfirman, alam nakhluqukum mimma imahim. Bukankah aku ciptakan kalian ini dari setetes air yang hina? Siapa yang diciptakan Allah dari berlian? Siapa yang diciptakan Allah dari emas? Ayo ngaco. Dari apa kita diciptakan? Setetes air? Oh, mani. Mani itu apa? Uang aja. Apa? Mani apa?
Mana itu uang itu? Awan. Sarina tadi. Nah, jadi itu. Oh, tuh apa nih? Sarina tadi. Tuh, kita kan tak takut, kita berdiskusi gitu. Ayo kita dialog yang enak, ayo kita interaktif lah. Sama jangan cuma saya ngoceh sendiri sambil ngantuk-ngantuk itu kan nggak mungkin. Ayo kita ajak bicara supaya tidak ngantuk. Silahkan bicara, di sini bebas bicara. Oh, ayo kita saling memberikan info, saling mengingatkan, saling memberikan masukan, saling mengkritiki, ya kan? Orang cerdas itu syaratnya satu kritis, dua komunikatif, tiga kolaboratif, kemudian yang keempat kreatif, yang kelima compassion. Itu orang cerdas. Kalau ini sudah tidak ada, walaupun pintar, dia mesti TOL, OL. Pintar loh, neng TOL, buat apa kepintarannya? Makanya kudu cerdas. Supaya cerdas harus mulai pikir. Mari kita ngopi di padepokan, mulai pikir, mengasah kecerdasan. Mari kita ngaji di padepokan untuk menuntut ilmu pengetahuan dan tahu diri. Kan ada nyanyiannya itu. Saya nyanyi radi shooting, saya nyanyi radi shooting. Jangan orang kebablas. Shooting ya udah orang kebablas. Jadi shooting orang yang nyanyi, orang nyanyi orang shooting. Nyanyi radi shooting. Orang mungkin belah cerdas. Itu gara-gara apa? Tidak komunikatif. Pintar jadi lo pintar, guru ngaji orang pintar. Ini orangnya sudah, ini cerdas. Saya nyanyi sopo di mana yang nyanyi lah. Jangan nyariin. Saya nyanyi radi shooting, orang nyanyi malah. Itu loh jeleknya apa kameramen itu. Jadi enggak ngono. Enggak sing cantik, mesti di shooting terus cantik. Iya. Jadi ini matanya kameramen. Orang fokus belajar orang cerdas. Orang komunikatif dan tidak kolaboratif, tidak kerjasama dengan penyanyi. Iya betul. Oh, Gusti Allah tuh ini itu buktinya ngono ya. Bisa diterima Allah? Iya. Ada kepastian? Bisa dibuktikan? Iya. Al-Barusan? Ada bahannya ya. Loh, aku ya tak jangkau diskusi kok. Dusta kan? Itu Bang Taufik. Pemerannya siapa pemerannya? Gimana mereka pemeran utama? Oh ya ini mahal. Pemeran utama. Makanya apa-apa itu diilmoni, yang cerdas. Amal apapun harus ada ilmunya. Kulum man bigori ilmin yamal amaluhu siapa orang yang beramal tanpa mengetahui ilmunya madud itu ditolak. Terus capek-capek ditolak. Karena apa? Hasilnya tidak maksimal, malah ngumetin, pusing loh. Orang nontonnya nggak jelas ini. Sing disetting yang di luar ya. Sampo ini. Sing pusing kan editornya. Pusing editnya. Editnya pusing. Sampai subuh rampung aku motong-motong di rumah nasi kan ini. Ngacak gak karuan. Udah itu gambarnya jeblak-jebluk. Itu piye aslinya. Ono lindu apa piye? Wong sing anteng. Siapa tuh? Gemoy. Jadi anggun melihat ada yang raja ini dikit, pemerannya marah di sini. Paham ya? Jadi itu.
sebetulnya. Kamu aja something. Allah sengaja berpikir kita untuk apa? Untuk menunjukkan alamatnya, menunjukkan tanda-tanda kebesaran, keagungan dan kekuasaannya. Dan dengan keagungan, kebesaran dan kekuasaannya itu sehingga Allah mampu menciptakan kita dan menyediakan seluruh fasilitasnya supaya kita hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Nek kowe sengsara iku karepmu dhewe. Pikiranmu itu loh lihat. Betul. Makanya kita diajak berpikir, kita banyak dusta. Makanya kayak di dalam neraka hidup juga. Anas rabetan di masjid ya rabetan. Makanya wailul yaumaidil lil mukadzibin. Terus akhirnya Allah ngajak, coba lah kamu berpikir, alam nakhluqum min ma'in. Bukankah aku ciptakan kamu itu dari setetes air yang hina? Kayak gitu loh, kayak umbelin. Udah pernah lihat sama Mas Anis? Belum pernah lihat. Loh, kamu tuh diciptakan dari itu, jangan sok nggak tahu lah. Udah pernah lihat belum? Kayak pernah lihat? Ya. Yang kalau umbel itu. Ini kan kamerain bang. Lalu itu diskusi kok. Iya pak, maksudnya kamera ini kesini gitu. Keluarnya dari mana? Keluarnya dari mana? Itu loh kejadian itu dari situ. Kalau ciptakan kalian dari itu. Memang. Kalau itu di kamar mandi. Siapa itu yang suka begitu? Wah mungkin Andri ya. Oh, enggak mungkin. Masa Mas Prapto? Enggak. Yang paling depan ini. Dia mau udah biasa dia udah biasa mana-mana kan kita nggak tahu. Siapa tahu dia punya bini di mana-mana kan dia kan Iya. Rahasia. Rahasia perusahaan. Ya, resiko dari wong ganteng itu. Nggih Pak Prapto nggih. Kalau mungkin Permanen lagi katanya. resiko jadi orang ganteng. Tiap tikungan. Iya, kita kan mikir, kok sekarang kamu bisa begini enggak ya? Kok lupa diri? Lihat kok dirimu dulu aku ciptakan cuma dari setetes air yang peti gemendul, gelelang, siapa? Oh ngasihnya ya pada baik digawe sekacu. Nah ya itu. Oh paham, jangan berusaha lah kita. Dan kita semua sama, karena kita sama, ya kan. Ayolah, jangan saling menceritakan, jangan saling hasut, jangan saling mendengki, jangan saling memusuhi. Jadi sesama setetes air yang hina dilarang saling mendahului. Kayak bis kota. Kita ini sama semua. Nggak ada yang lebih mulia, nggak ada yang lebih hebat. Kehebatan kemuliaan itu hanya ditentukan dari sejauh mana ketakwaannya. Asal Bani Adam berarti mulia, tetaplah kita jadi manusia. Tadi ketawa dia bayangin dia bayangin waktu di kamar mandi sebenarnya. Itu mah bayang no. Iya toh, udahlah. Dirasakan aja, jangan dibayangkan. Nanti malah menghayal, ya kan? Dirasakan. Itulah kita. Ya Allah itu hebatnya kayak gitu. Coba lihat dirimu tuh. Dari saya yang benar. Bagaimana prosesnya? Nah, di sini malah alam nakhluqum min ma'in di jalannya dhaifin wa huwal mani, yaitu setetes air yang lemah, nggak bisa berbuat apa-apa, mengkoyok rendel, wa huwal maniu. Dia itu yang dinamakan mani. Wong Jawa nyebut apa? Apa? Kowe sing ngomong kuwi. Dapurmu iku. Mana orangnya mana? Bahasa isin itu loh. Mana orangnya mana? Ya kan? Disebut almani cara Jawane pecul. Ben jelas ngaji itu kudu jelas.
kok isin. Kalau memang itu nyatanya kita itu dibuat dari situ. Doibun bahwal mani, tetetes air yang lemah kayak lendir gitu. Itu yang disebut jadi asal usul kita itu dari air mani. Udah ya. Terus kok air mani saya ini ini Pak, Allah jelaskan. Faja'alnahu fi qararin makin. Jadi kalau dua harkat ya. Faja'alnahu itu udah lebih dari dua. Udah semaan barang bisa kalau ngomong. Ini nyemak soal. Faja'alnahu fi qararin makin. Keren, tapi lihat pasaknya. Katanya bukan berdiri kan? Katanya kalau pasang berdiri bacanya berapa harga? Dua. Berapa itu? Oke. Dusta nggak? Dusta. Ngajari wong ngono, kowe dhewe ngono. Begitu dibahas panas kayak yang rokok. Dia terus abang biru. Ada kedustaan. Dusta lah, nggak usah gaya, nggak usah. Bener kalau beneran itu beda. Ini bener apa beneran? Bener. Mulai dari yang kecil sholat bener. Kemarin semaan kalau patahnya berdiri dua ya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Enak. Nah, makmum begitu imam akbar baru Allahu Akbar. Jangan barengin imam. Apalagi duluin tunggu akbar dulu imamnya baru. Makanya orang sholat kan begini-begini tuh kayak gelombang kan, karena nggak pakai aturan itu aturan. Allah ini begitu gini akbar Allah akbar bareng nggak, dan panjangnya sama dengan kompak kan. Assalamualaikum Allah akbar, makmumnya Allah akbar bareng nggak? Karena apa, komandonya begitu bar kita Allah bareng nggak? Asik nggak? Itu mana suku sama kata sholatnya wae ora kom. Ini tafakur namanya. Fakta bisa dibuktikan. Dusta, jangan ada dusta di antaranya. Ternyata kita dusta teorimu dengan praktekmu nggak sama. Makanya fawaid ini nanti diulang lagi. Jadi mulai alam nakhluqum min ma'in mahin, tidakkah aku ciptakan kalian itu dari air mani setetes air yang hina. Faja'alnahu fi qararin makin, lalu setetes air yang hina itu aku jadikan, aku proses. Di mana? Fi qararin, di tempat yang kokoh dan tetap. Makin yang terpelihara. Jadi setetes air yang hina itu ditempatkan di tempat yang kokoh di qararin dan tetap di situ, kemudian makin dijaga. Tapi kalau ditempatkan di sarung, kira-kira kokoh apa tidak? Enggak. Terjaga enggak? Blepet. Tanda. Apalagi ditaruh di kamar. Oh, guyu-guyu. Itu kalau lebaran. Kalau lebaran suambat kayak pusing kok. Lah lebaran saya kurang seminggu. Lah kula nongkrong ke kamar mandi kok cah cilik-cilik baju baru ya. Loh, kok iso aku yo minggu wae. Kowe yo lawanmu aku yo.
Harusnya ditempatkan di kolorin makin. Siapa nih? Berarti dia dah tahu bagaimana silakan kalau saya Protes. komunikatif, ya kan biar cerdas. Nyatanya kita ngomong apa adanya kok. Jadi Allah itu nggak mungkin bohong karena setiap baca Al-Quran ditutup dengan Shadaqallahul Maha benar Allah yang Maha Agung, Maha benar Allah. Jadi memang kita diciptakan dari setes air yang hina, yang ditempatkan di tempat yang kokoh dan terjaga. Nah, apa maksudnya? Air karijin bahwa rohim, yaitu di tempat yang terpelihara, bahwa rohimu yang disebut rahim. Rahim ada di mana? Nah, mulanya jenengan-jenengan yang merasa mempunyai setetes air yang hina itu golek wadah sing jelas kalau belum punya wadah benora disimpan ning sarung krek kata cilu kayak sarung Mana-mana. ada sampai gonta-ganti terus lho itu yang ada memang kayak gitu Kang, nggak orang kasih di belakang. Saya harus cerita apa? Masa saya mengatakan rahim itu dititipkan Allah kepada kaum itu kepada wanita. Diprosesnya di rahim. Makanya harus cari wadah lah, supaya tersimpan, terjaga gitu tetap. Nah karena proses penciptaan manusia itu seperti itu. Kita jadi begini karena diproses di dalam rahim. Gitu. Jadi kerjasama. Ya kan? Kita yang bawa-bawa, kemudian kita titipkan kan gitu ke dalam simpan dalam rahim. Gitu. Jadi wanita itu cuma nadangin doang. Yang punya siapa? Bapak. Makanya anak itu mesti ben, nggak ada anak ben ibu. Bapak mesti ben, anak mesti ben. Kan sih, anak itu anaknya bapak. Ibu itu cuma ketitipan wadah, menyimpan. Diproses di situ di dalamnya. Enak ya, ini ayat kebidanan kayaknya. Ilmu kebidanan itu dari sini, Pak. Bisa dipahami ya? Udah, pokoknya biar kita sadar aja lah, ya sadar. Ya, saya sebelumnya bukan nggak sadar, ya sadar ini nggak menyadari, akhirnya yang terulang lagi. Gitu. Coba yang disadari. Kalau kita sadar kita butuh wadah itu, terus kita menyadari, ya wes mesti gendang rapi. Jadi nggak ada istilah belepetan, nggak ada istilah seminggu di kamar mandi pada minta baju baru, gitu. Istilah itu biar hilang, gitu loh. Paham ya? Iya. Pripun menurut Pak Prabowo pripun? Di shopping aja. Mas Suranto. Tak kira saya. Sampai nakmu sak nyaman. Ya sementara ini dititipkan tetangga. Yang penting lah. Titip. Sarung berkuatan. Terus sampai kapan diproses di dalam rahim itu? Penak kan ngaji? Dari awal kita bilang ya. Sesungguhnya kalian aku ciptakan dari setes air yang hina, yang aku jadikan dia diproses di dalam tempat yang kokoh, yang terpelihara, yaitu di dalam rahim. Sampai kapan? Ila qadarim maklumat, sampai pada waktu yang ditentukan, yang diketahui. Qadir itu kan ditakdirkan, ditetapkan, sampai waktu yang ditetapkan, yang sudah diketahui. Secara umum diketahui proses kita di dalam rahim ibu selama 9 bulan 10 hari umumnya, walaupun ada yang 7 bulan sudah lahir, malah ada yang lahirnya dipercepat pakai dibelek. Karena apa? Supaya besok lahir.
supaya besok itu lahirnya bisa pas gitu ya, misalnya tanggal 2 bulan 2 2002 misalnya gitu, cari tanggal itu terus belum waktunya sudah di ada yang juga gitu, itu pengecualian ya. Umumnya 9 bulan 10, cuman kadang-kadang orang nggak sabar, kecuali orang ya Pak, ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan, tapi umumnya 9 bulan 10 hari itu ya, bahwa waktu al-wiladati, yaitu waktu sampai pada waktu kelahiran, dari mulai proses ke dalam rahim sampai waktu kelahiran itu 9 bulan 10 hari yang sudah diketahui. Oh ya. Pak Kodarna panik malkodirun ya. Pak Kodarna ala dalika. Pak Kodarna ay ala dalika. Lalu aku tentukan atas yang demikian itu panik malkodirun, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Jadi yang menentukan Allah di rahim, dan Allah yang sebaik-baik membuat ketentuan. Kalau kita sudah sadar dan menyadari Allah lah sebaik-baik membuat ketetapan, kita lebih nurut menerima ketetapan Allah apa mau bikin ketetapan sendiri? Allah. Allah. Nah iya, karena ketetapan itu dari siapa? Qadar itu takdir itu ketetapan. Semua itu Allah yang menetapkan, dan Allah lah yang sebaik-baik membuat ketetapan. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Ada yang mau ditanyakan? Aku barangkali ada yang nggak terima. Maju lapangan. Komplain boleh, enggak begitu Pak. Enggak apa-apa, nanti kita sambung minggu depan. Insya Allah. Ada yang bertanya kan? Atau barangkali ada hal lain yang ingin disampaikan? Website. Bagaimana? Cekap? Cekap. Demikian tabarukan kita, kitab Al-Ibris 5 Rifati Tafsir Quran Hadis yang dipandu dengan kitab Tafsir Jalalain sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur, serta mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan semoga Allah SWT memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muslimin, mukminin, muksinin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li akhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbik firwarham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabatna rasula faktubna ma'a syahidin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.